Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya dengan nomor 182308, kelas H Teknik Informatika, Universitas Iqbal Makassar. Nah, sebagai syarat salah satu tugas besar dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu bagaimana mendemokan dan menjelaskan listing dalam proyek yang telah kita buat. Nah, langsung saja di sini kebetulan saya membuat suatu proyek dengan yaitu proyek penjualan satu laptop. Nah, langsung saja di sini ada beberapa form, yaitu form beli, form import barang, form laporan, form login, form menu, register. Dan untuk database-nya sendiri ada beberapa table, yaitu ada tabel barang, tabel beli, tabel login, dan tabel tempat beli, atau di sini tabel, bisa dibilang tabel transaksi. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, di sini kita diminta untuk login terlebih dahulu. Kita masukkan admin. Oke, berhasil login. Nah, kemudian di sini kita masuk pada menu utama. Dalam menu utama ini ada beberapa menu yang bisa dilihat. Ada menu registrasi, transaksi, input barang, dan laporan. Yang pertama kita coba untuk menu registrasi. Nah, pada menu registrasi ini adalah menu untuk menginput data admin untuk login kepada aplikasi. Contoh username yaitu Muhammad, passwordnya itu Muhammad. Alamat. Nah, kemudian kita klik tambah. Nah, di sini bisa dilihat untuk tabel Muhammad ini sudah bisa atau sudah terdaftar. Kemudian kita coba login ulang menggunakan user Muhammad. Oke, login berhasil. Nah, dalam form register itu sendiri ada beberapa button, yaitu kita bisa menghapus, mengubah, dan mengedit. Coba kita hapus ini ya, kita hapus. Oke, berhasil dihapus. Kita tanyakan dengan, kemudian kita ubah untuk Muhammad. Kita ubah passwordnya menjadi 123. Nah, di sini untuk admin dari Muhammad itu sendiri untuk login itu berhasil diubah dengan passwordnya tadi 123. Kemudian, nah, yang kedua itu ada tabel transaksi dan input barang, dimana pada transaksi ini dia akan mengambil data dari tabel input barang atau form input barang. Coba kita tambahkan satu item pada tabel input barang. Nama laptopnya itu SI, warna hitam, laptopnya R3, harga belinya itu 14 juta, harga jualnya itu 15 juta 399.000. Oke, kita simpan. Nah, kembali. Kemudian kita masuk pada form transaksi. Dan transaksi ini adalah form untuk kita transaksi atau membeli, sehingga kita mengetahui harga yang akan kita bayar. Nah, untuk nomor fakturnya sendiri akan terisi otomatis. Begitupun dengan nama laptop, dia akan memanggil ID atau nama dari form input barang tadi.
kita MSI kode laptop. Nah di sini untuk kode dan harga satunya itu sendiri yang telah kita input tadi di input barang akan terisi secara otomatis. Nah misalnya jumlah belinya 1, kemudian hitung. Nah yang akan kita bayar itu ini harga totalnya, kemudian tambah. Oke, data berhasil tersimpan, jumlah beli 1. Kembali input barang, bisa dilihat tadi pada MS itu kita memberikan 3 stok. Nah di sini stoknya sudah berkurang menjadi 2 karena kita membeli satu laptop, satu buah laptop MSI. Kemudian bisa kita hitung. Totalnya ini. Kemudian bayar, jumlah uang yang kita bayar, misal kita bayar 16 juta. Nah maka kembaliannya itu ini 601.000. Nah mungkin seperti itu untuk tabel transaksi dan tabel input barang tadi. Nah tabel transaksi itu sendiri kita bisa menghapus data dengan mengklik pada tabel. Contoh ini, kita klik hapus, yes. Oke, maka datanya akan terhapus. Begitupun pada data input barang. Di sini kita bisa mengubah maupun edit atau hapus data. Coba kita ubah pada ini. Di Asus. Oke, kita klik edit. Nah, data berhasil terubah. Kemudian untuk hapusnya sendiri kita tinggal klik button hapus. Nah, maka data akan hilang. Kemudian satu form lagi itu laporan. Di sini kita ada laporan penjualan dan laporan data barang. Di mana laporan penjualan dan data barang ini berisi seperti ini. Nah ini untuk laporan data barangnya itu di mana ada kode barang, nama barang, tipe barang, warna, jumlah barang, harga beli dan harga jual. Kemudian ada satu laporan lagi itu laporan penjualan. Kira-kira tampilannya itu seperti ini. Dia akan mencetak nomor faktur, nama barang, jumlah beli, berapa jumlah yang kita beli, kemudian harga yang kita bayar dan kembalian. Nah mungkin seperti itu untuk jalur atau jalannya aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke coding. Yang pertama itu form login. Dimana form login ini kita menggunakan 2 text field dan 2 button. Nah yang pertama itu untuk button loginnya sendiri. Ini untuk button loginnya. Adapun sintaksnya itu seperti ini. Yang pertama itu kita menggunakan perulangan, dimana untuk mengecek yang pertama itu username dan password untuk login, dimana if username get text equals sama dengan untuk memasukkan angka, untuk memasukkan data maksud saya, kemudian end password, kemudian get text equals atau sama dengan Japon pen show message dialog, dimana jika username dan passwordnya di sini tidak sesuai atau tidak terdaftar maka akan ada pesan yaitu username and password required. Nah, kemudian di bawah sini ada kita menggunakan try catch untuk meminimalisir error. Di sini ada Java SQL connection.con, Java SQL connection koneksi dot get koneksi, di mana
Ini merupakan sintak untuk menghubungkan sebuah form dari form koneksi. Itu pun dengan ini. Kemudian untuk Java SQL result set SQL-nya itu kita panggil melalui select bintang form table login. Table login ini. Table login. Kemudian kita panggil username dan passwordnya. Username dan password. Nah, kemudian kita masuk di bawah sini. Setelah kita memanggil ini untuk username dan passwordnya, kita melakukan perulangan lagi, itu kita memanggil ulang password dan username-nya atau untuk login. Di sini kita memanggil if password get text equals untuk mengecek passwordnya pada database, sama dengan SQL get string, kita ubah pada tipe datanya menjadi string untuk password. Kemudian ada lagi pen untuk show message-nya, untuk memberitahu atau memberikan pesan jika login berhasil. Begitupun dengan yang di bawah ini untuk mengisi username dan password. Nah, selanjutnya jika perintah ini berhasil dieksekusi maka akan menuju ke form menu. Sini kita panggil form menu, variable form menu, new form menu, create set visible. Nah, jikapun perintah ini gagal dieksekusi, maka dia akan ke bawah sini, dimana else dia akan memberikan pesan lagi atau username dan password tidak tersedia. Username, password set text. Username request fokus, artinya untuk passwordnya itu sendiri akan berfokus ke text field username sini. Nah, ini kursornya akan langsung ke text field username. Kemudian di bawah ada catch pen. Jika terjadi kesalahan, maka akan ada pesan terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya kita ke form import barang. Nah, di import barang ini kita menggunakan beberapa text field dan button. Di sini menggunakan 5 button, 1 table dan beberapa text field. Langsung saja kita masuk ke shortcut-nya. Di sini kita mengimport beberapa library. Oke. Kemudian kita membuat merge from import barang. Di sini ada kotakan objek. Nah, untuk from import barangnya itu ini model atau nama tabelnya itu kita deklarasikan, kemudian add column untuk menambahkan kode barang, nama barang, tipe barang, warna, jumlah barang, harga beli dan harga jual yang akan kita tampilkan pada tabel di sini. Nah, selanjutnya ada message kosongkan objek. Kita akan mengkosongkan ini text field-nya, dimana itu ada kode barang, text field kode barang, text field harga beli, text warna, text field tipe, nama barang, jumlah barang, harga jual. Ini merupakan ID dari masing-masing text field. Kemudian di sini ada void untuk memfilter huruf dan memfilter angka. Dimana jika filter huruf ini khusus untuk memasukkan huruf saja, dan jika kita memasukkan angka maka akan ada pesan untuk seperti ini, masukkan angka saja. Begitupun dengan filter angkanya. Kemudian untuk method load datanya itu sendiri, di sini ada listing untuk memanggil atau koneksi database-nya. String SQL kita panggil lagi select bintang form untuk tabel barang. Kita panggil untuk tabel barang result set execute query. Kita akan mengeksekusi query. Kemudian while next object, kita memberikan objek dan memberikan variabel o. Di sini kita memberikan objek yang akan
tampilkan ya itu pada tabel barang ada 7. Itu kode barang, nama barang, tipe barang, warna, jumlah barang, harga jual dan harga beli dan harga jual. Kemudian kita tambahkan untuk model add row, kita menambahkan kolom dengan memanggil variabel o. Kemudian kita menggunakan di sini catch jika terjadi error untuk memberikan pesan error. Nah, adapun kode untuk dari input barang ini sama tadi ini listing untuk memanggil atau menghubungkan ke database pada form koneksi. Kemudian kita panggil lagi select bintang form tabel barang order by kode barang. Artinya pada tabel barang ini kita akan memanggil nanti atau akan kita panggil ini data dari kode barang. Seperti ini dengan string no factor kode barang. Dan untuk no factornya itu sendiri akan ada di tadi di form transaksi atau form beli. Kemudian string AN, ini AN adalah angka dimana jika pertambahan datanya itu sendiri maka akan ditambah jadi satu data tanpa satu. Contoh di sini AN ya 1 2 3 4, kemudian angka nolnya seperti di bawah sini ada pada kode barang itu setText B0AN. Jadi dia akan otomatis bertambah, misal pada kodenya itu B001. Nah, jika kita tambah satu data maka akan menjadi B002. Contoh tadi pada pembeli. Nah, ini. Contoh. Satu tambah. Oke. Nah, selanjutnya ada pilih barang itu yang ini, pilih barang untuk combo boxnya, dimana pada pilih barang itu get select item equals sama dengan pilih barang, kita panggil kode barang dan harga satuan. Untuk kode barang dan harga satuannya sendiri itu akan terisi otomatis jika kita panggil untuk barangnya itu sendiri. Sama seperti tadi kita masukkan untuk koneksi ke database, masukkan listingnya sama. Kemudian string SQL select kode barang, jumlah barang, for tabel barang untuk kita tampilkan nama barang, dimana pada pilihan barang ini adalah ini combo boxnya itu sendiri. While kode barang kita panggil untuk ID kode barang itu pun dengan jumlah barang. Nah, kemudian yang di bawah sini untuk kita memanggil harga dijual dari nama barang itu sendiri. Maka seperti waktu kita jalankan tadi, ketika kita memilih suatu barang maka kode, harga, dan jumlah beli itu kode dan harga satunya itu akan terisi secara otomatis. Nah, di sini untuk harganya kita panggil dari tabel barang untuk nama barangnya. Begitupun dengan harga jualnya. Di sini harga jual itu nanti kita akan hitung di sini dengan
harga jual dan jumlah beli. Nah, untuk void itunya itu sendiri di sini, dimana if vector getText equals atau sama dengan kode barang getText pilih barang as string a total jumlahnya ini adalah jumlah barang yang akan kita beli atau jumlah unit akan kita beli. Begitupun dengan misalnya string b, kita deklarasikan di suatu variabel b untuk jumlah. Kemudian ada perulangan di sini, jika AA lebih besar daripada BB, maka jumlah melebihi stok. Artinya jika total jumlah yang kita beli itu lebih banyak daripada stok barang yang dimiliki. Contohnya seperti ini. Kita seperti ini pada Asus Lenovo X530, stoknya itu ada 18. Kita coba untuk membeli, ini lebihnya kita coba 100. Nah, maka akan ada pesan jumlah melebihi stok, karena jumlah barang yang akan kita beli lebih banyak daripada jumlah stok. Begitupun dengan menghitung jumlah yang di samping sini untuk menghitung totalnya, yaitu jumlah dikali dengan harga untuk isi jumlah beli. Nah, untuk menambahkan barang di sini ada listing seperti ini, sama seperti di atas. Kita menggunakan if factor getText equals atau sama dengan kode barang untuk memanggil data yang ada pada database. Kemudian else string kode barang pilih barang harga satuan total jumlah dan total. Dan connection untuk memanggil koneksi ke database, string SQL insert into table tempe beli. Prepare statement, di sini ada kode barang pilih barang harga satuan total jumlah total. Catch, apabila terjadi error maka akan tampil pesan seperti ini. Finally, untuk no factor kode barang pilih barang harga satuan total jumlah dan total. Nah, adapun untuk menghapus data yang ada pada tabel itu listingnya seperti ini, dimana jika kita mengklik salah satu data maka dia akan memberikan tanggapan untuk menghapus atau tidak. Coba seperti ini. Nah, maka ada pesan Anda yakin ingin hapus atau tidak. Nah, listingnya seperti ini. Integer i tabel get select row. Kita pilih baris. Integer sama dengan yang satu, string id, string model get value. Kemudian adapun sintaksnya seperti ini, delete from table tempe beli. Kita akan mendelete data yang ada pada tabel tempe beli. Kemudian untuk jabatan 4 di sini ada ini untuk kembali, dimana listingnya itu kita panggil untuk
Jika kita klik kembali, maka kita akan kembali kepada menu awal. Itu kita panggil untuk form menu. Nah, kemudian untuk total dari harga atau total dari barang yang akan kita beli, listingnya kira-kira seperti ini, dimana SQL select sum itu untuk hitung suatu nilai atau mengambil suatu nilai dari harga dari database. Maksud saya select sum harganya itu as total from tabel beli. Nah, kemudian untuk menghitung jumlah bayar dan kembalinya, yaitu dimana itu kembali bayar dikurang total harga, dimana kita bayar dikurang dengan total harga dari barang itu sendiri. Kemudian di sini ada JTX satu, itu kembalian, ini kembali, dia akan otomatis terisi. Itu saja listing dari form beli. Di sini ada untuk filter angka untuk JTextability ya. Kemudian untuk filter angka kepada jumlah. Selanjutnya pada input barang, sudah tadi sudah form menu. Nah, untuk form menu itu sendiri di sini secara sangat simpel, karena ya pada form menu ini kita hanya tinggal memanggil suatu form. Contoh pada form registrasi, kita memanggil form registrasi di new form registrasi, ini variabel fb set visible. Begitupun dengan button-button yang lain. Nah, kemudian yang membedakan di sini cuma ini untuk memberikan laporan. Itu kita koneksikan dulu ke database. Try untuk mengeksekusi ini, dimana string type-nya itu kita datanya atau laporan itu tersimpan di data E pada folder laporan, kemudian laporan penjualan bar. Begitupun dengan untuk laporan data barang, pastinya sama yang di atas ini. Jika dokumen itu tidak ada, maka akan ada pesan untuk show message-nya itu dokumen tidak ada. Selanjutnya itu pada form register atau registrasi. Di sini sama tadi pada kira-kira sama di form untuk input barang. Ini model untuk add column, username, password, jenis kelamin, email, nomor telepon, nama, dan alamat. Itu pun datanya kita memanggil data dari tabel login. Select bintang tabel login. Nah, ini adalah field dari tabel login itu sendiri yang akan kita panggil atau tampilkan. Kira-kira sama. Itu pun dengan ini untuk mendelete data dari tabel, sama yang sudah dijelaskan tadi itu delete from tabel login where username. Nah, untuk listing ini atau di button satu ini untuk menyimpan datanya kira-kira sama seperti tadi, hanya saja dia memanggil atau insert into tabel login untuk menginput user, pass, jenis kelamin, email, nomor telepon, agama, dan alamat. Sama seperti jadi, jika data yang gagal dieksekusi, maka akan terjadi atau akan ada pesan error, terjadi error. Itu pun untuk tabel update-nya. Di sini update tabel login set password untuk mengupdate semua data-data yang ada dalam form ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kali ini sama yang tadi untuk mengambil form menu. Jadi kita klik button kembali. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.